Oke, Sobat Unek, padi yang ada di sebelah kanan Caim ini ditanam lebih dahulu, kira-kira 10 harian, daripada padi yang ada di sebelah kiri Caim. Padi yang ada di sebelah kiri ini sudah dipupuk menggunakan BRE 4, dan ternyata dia lebih dulu panen dibandingkan dengan yang tanpa pupuk. Saya sudah bersama Ibu Iis Nur Asia, peneliti sekaligus penemu BRE 4, pupuk hayati sekaligus bionematisida. Ibu bisa dijelaskan secara garis besar ini bagaimana? Baik, terima kasih. BRE 4 ini dikembangkan sejak tahun 2010. Dasar pemikirannya pada saat itu banyak sekali tanaman yang terserang nematoda parasit, sehingga kami mencoba untuk mencari alternatif dari penggunaan pestisida kimia gitu, karena nematoda itu menyerangnya di akar, sehingga ketika penggunaan pestisida kimia itu sangat berbahaya gitu, karena nanti akan mengkontaminasi tanah dan air, sehingga harus mencari alternatif. Dan pada saat itu kita mencari alternatifnya adalah dari mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, mikroba ini kami peroleh dari tanaman-tanaman yang sehat di antara tanaman-tanaman yang sakit. Jadi yang pertama yang kami temukan itu adalah bakteri yang berasal dari tanah atau Rhizobacter. Kami menemukan 2 jenis Rhizobacter. Kemudian ini didanai oleh penelitian hibah dari Deptan, dari KKP3N dan KP4S. Kemudian melalui dana DRPM kami juga mengembangkan bakteri yang berasal dari tanaman, itu endofit. Sama konsepnya, kita mencari bakteri dari tanaman yang sehat di antara tanaman-tanaman yang sakit. Kemudian berikutnya Rhizobacter dan endofit kita jadikan satu menjadi konsorsium, karena secara alami di alam tidak ada bakteri yang tumbuh sendiri, berarti harus konsorsium, sehingga kami coba kolaborasi. Kita uji dulu apakah bakteri ini bisa hidup bersama atau tidak. Nah, kita pilih bakteri-bakteri yang bisa hidup bersama. Akhirnya ditemukan 4 bakteri, 2 dari Rhizobacter dan 2 dari endofit itu bisa hidup bersama. Kemudian karena produk ini saat itu masih pengujiannya di lahan petani, itu kalau untuk melalui KP4S itu sudah di lahan kopi begitu. Kemudian melalui Rispro LPDP kami menggandeng CV 3 Kreasi bersama untuk bisa lebih komersial. Nah, kita bekerja sama untuk memformulasikan bakteri yang kami punya itu menjadi satu produk BRE 4. Apa keunggulan dari BRE 4 ini? Jadi awalnya kan dikembangkan sebagai bionematisida, tapi ternyata pupuk ini bisa sebagai penyubur tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri-bakteri yang kami punya itu juga menghasilkan hormon-hormon tubuh gitu, sehingga akhirnya kami beri label biofertilizer sekaligus sebagai bionematisida. Dan ini baru pertama kali, Bu, ya? Betul. Jadi selama ini biofertilizer itu tidak ada yang sekaligus sebagai bionematisida. Berarti gitu. seperti yang disampaikan pada saat testimoni, ini sangat membantu petani, Bu, ya, menghemat, karena pupuk sudah ada, pembasmi hamanya juga sudah ada, dan kebetulan gitu ya, hasil penelitian klaim kami pupuk ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi BRE 4 ini sudah diuji pada 3 jenis komoditas: hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Untuk tanaman hortikulturanya kami sudah menguji pada tanaman kubis, kemudian sawi, kemudian kentang, tomat, dan cabai untuk tanaman hortikulturanya. Kemudian tanaman pangannya itu baru ke padi, namun uji efektivitas di Unpad itu menggunakan jagung. Berarti ada 2 untuk tanaman pangan, padi dan jagung. Kemudian untuk tanaman perkebunannya kami mengujikan pada kopi arabica dan kopi robusta. Jadi ada 3 komoditas utama: hortikultura, pangan, dan tanaman perkebunan. Nah, jadi sebenarnya dari kami sarannya itu adalah untuk 1 hektar itu 10 sampai 15 liter per hektar. Gitu. Dan itu dipakai hanya untuk 3 kali pemakaian, Bu, ya, kalau tadi betul. Jadi nanti dari 10 sampai 15 liter itu bisa aplikasinya boleh sekaligus, boleh berkali-kali, tapi totalnya adalah 10 sampai 15 liter dalam 1 kali masa tanam saja. Betul, tapi karena ini adalah mikroba tanah, konsepnya kan kita memperkaya mikroba yang ada di dalam tanah.